Pada kali ini kita akan berdiskusi dengan salah seorang pengusaha muda dari Bangka Belitung yang telah sukses membangun usaha kuliner di Bangka Belitung. Nah, langsung saja ini sudah ada berada di sisi kanan atau kiri saya ini. Udah Rodi Afriniko. Pagi udah Rodi. Alhamdulillah pagi, Gimana kabarnya dah? Sehat dah? alhamdulillah sehat, sehat Alhamdulillah. ya. Jadi karena udah Rodi ini adalah pengusaha sate Padang, jadi cocoknya panggil Uda ya dah ya? Iya, ya kalau keseharian sih memang manggil udah sih gitu. Iya dah. Oke, siap dah. Jadi, nah ini dah sebelum mulai ini dah. Nah ini mau tanya dulu dah, aktivitas sudah sehari-hari apa aja nih dah? Kalau kalau sekarang saja itu sehari ya Hmm? mengelola usaha lah, mengelola sate Ah, dan cuman memperhatikan aja lah kalau kebanyakan hari ini tuh. oh, oh siap. Jadi kalau boleh disebutkan usaha Udaro di saat ini apa aja dah? Ya, kalau usaha sebenarnya Hmm? basically-nya kan jadi tailor kan tailor Hmm? dan konveksi yang mulanya dulu tuh punya orang tua, kemudian mulai 2011 di take over karena orang tua nggak bisa lagi ngerjainnya, ya Hmm? itu yang awal mula kan. Sampai Hmm? hari ini alhamdulillah masih jalan. Hmm? Kemudian di 2015 barulah buka Sate Padang Sutamudo Ikose. Hmm? Ikose launchingnya tahun 2020. Hmm? Siap dah. Jadi boleh dibilang usaha Karang itu usaha konveksi dan kuliner ya dah ya? Ya, dua usaha yang berbeda jalur itu sebenarnya. Berbeda jalur ya deh. Kalau kuliner bisa kadaluarsa, sementara kalau konveksi nggak kadaluarsa ya deh. Ya, betul Tapi sangat. modelnya mungkin kadaluarsa ya dah. Nah, Ah, ya, dari segi budget memang agak lebih besar ke Tailor dan konveksi ketimbang oh, sate Padang kuliner lebih besar itu. siap-siap udah. Nah, jadi ini kalau terkait dengan kondisi terutama usaha kuliner udah di saat COVID ini gimana dah? Ya alhamdulillah karena sejak awal kan Mm, kita menekankan bahwa sate Padang kita yang brandnya Sultan Mudo Kose mm, itu kan berbeda dibanding sate Padang yang lain. Kami mm, sampaikan bahwa kita itu sate Padang kita itu kita racik dari 33 jenis rempah-rempah terbaik dari alam Nusantara. mm, Memang sebelum COVID pun yang kita jual itu adalah kandungan rempah-rempahnya. mm. Jadi sate Padang itu memang kaya rempah-rempah. Iya Tujuannya dah. eh, tidak hanya untuk mengenyangkan atau tidak hanya untuk melepas rindu dengan kuliner khas daerah, Mm, tapi juga membuat tubuh kita bisa segar dan bugar karena pengaruh daripada rempah-rempah tersebut. Nah, ternyata tibanya momen COVID 2019 2020 ini ternyata mm, itu juga memberikan dampak positif buat kami. Jadi mm. ketika itu booming rempah-rempah di kala COVID itu, ya kita Iya. memang makin kita naikin tagline kita kaya rempah itu. Dan itu Mm, alhamdulillah itu memang ternyata menjadi ingatan dengan konsumen kita dan akhirnya menjadi pilihan benar dirasakan memang seperti itu kaya rempah. mm, Dan alhamdulillah selama pandemi kita secara omset alhamdulillah kita tetap stabil dan ada kecenderungan meningkat. mm, Bahkan mm. karena kita pun akhirnya membuka 2 gerai outlet itu selama pandemi, ketika pandemi Oh, di berarti 2020 itu. kalau sekarang berapa outlet sekarang dah? Sekarang yang running ada 3 outlet. Dan 2 outlet itu mulai dibuka saat COVID ya dah? Ya, betul Wah, sekali. maksudnya apakah sebelumnya ada rencana gitu dah untuk Ya, membangun apa? sebenarnya rencananya ada, memang sudah ada rencana tersebut, Mm, sudah ada, dan mm. COVID itu akhirnya mempercepat rencana Oh, tersebut. malah mempercepat ya dah? Iya, karena itu adalah salah satu strategi yang kita gunakan di zaman COVID itu ketika konsumen tidak bisa mendekat dengan kita, maka kita Mm. yang mendekat kepada konsumen. Cara Oh, pendekatannya itu ya iya iya. berbeda-beda kan, Mm, ada pendekatannya tuh bisa melalui pengiriman mm, atau outletnya betul yang kita dekatkan kepada konsumen. Jadi konsumen bisa lebih dekat, lebih praktis untuk bisa menghampiri outlet kita. siap dah. Oh iya dah. Eh udah Rodi ini berusaha kuliner sate di Bangka Belitung ya deh? Ya hari ini ya kita dulu sebenarnya kita tuh dulu sempat bikin di Jakarta, di Ah, Batam, dengan di Bengkulu kan. iya. Tapi itulah dulu tuh asli karena kita memulai bisnis dengan ilmu seadanya, tidak Hmm, punya mentor kan gitu kan. Jadi iya dah. memang modal nekat dan modal berani aja kan. Hmm, Terus modal kepercayaan diri yang sangat berlebih waktu itu.
karena responnya teman-teman dan pelanggan dengan rasanya sate kita itu berbeda, makanya kita berani buka di Jakarta 2, Mhm. di Batam 1, dan di Bengkulu kita pernah buka 1. Nah, Oh, akhirnya di tahun 2016 atau 2017, selama setahun setengah atau 2 tahun berlangsung, akhirnya itu sukses kami tutup. oh. Nah, mungkin kalau detail nanti kita akan coba runut gitu kan dah. Supaya Ya, boleh, nanti, boleh. teman-teman semua dapat mendapat apa, alurnya gimana gitu kan ya deh. Nah, tapi mungkin sebelum nanti kita masuk ke situ dah, nah kalau boleh tahu dah berapa omsetnya sekarang dah? Oh, nanti ada orang pajak. Tapi Darodi taat bayar pajak kan dah? Ya, ya kita orang bijak harus tahan bayar pajak. Ah, siap siap. Ya kalau hampir 100 jutaan lah sebulan. Oh, alhamdulillah. Jadi 100 jutaan dan di kondisi Covid ya alhamdulillah stabil ya deh. Ya stabil alhamdulillah. Ah, Sekarang ini kalau karyawan kita ada 11-an mhm, yang kerja untuk kita. Dan kita mhm. lagi punya planning 2021 akhirnya kita bakal bikin prototype yang akan nantinya jadi gerai yang akan kita share di seluruh Indonesia nanti. Oh, akan dibuat seperti franchise begitu dah? Kemitraan nampaknya bukan Oh, franchise. kemitraan ya? Oh ya, siap dah. Nah, tadi, ya usaha kuliner dan beberapa saya perhatikan di apa, di media sosial Uda Rodi dan juga media sosial apa, Ikose, Sate Sultan Mudo ya, deh. Itu, memang yang di-highlight itu lebih banyak, eee, apa ya, makanan dan minuman yang tidak banyak dijual di tempat lain begitu ya, Dah? Misalkan seperti apa, teh telur, green tea gitu ya, Dah? Terus, sate, ada nasi goreng dan apa, yang konsepnya dikemas berbeda dengan yang lain. Apakah memang itu apa ya, Deh, memang direncanakan brand-nya seperti itu atau gimana, Dah? Sebenarnya enggak juga sih, tapi Mhm, karena mungkin eh, kan setelah kita mengikuti beberapa pelatihan atau training kan, iya, Dah? yang udah sering ikuti selama 4 tahun belakangan ini. Jadi memang kita itu sebenarnya kita tuh kan sudah belajar di kampus tuh, Mhm, ada riset dan development produk, pengembangan produk dulu waktu di kampus kan kita tuh belajar itu. iya, Dah. Itu dulu nggak kita pakai Oh, selama apa di kampus. Mungkin kita oh udah ngerjain tugas aja selesai. mhm, Ternyata itu pas di dunia entrepreneur di wirausaha itu sangat perlu bahwa kita di momen-momen berkala, secara mhm, berkala kita memang harus meluncing new produk-produk baru, mmm, atau produk mix atau produk variasi atau inovasi kan yang gunanya tentu pertama bisa untuk menambah konsumen baru atau meningkatkan loyalitas konsumen lama. mhm. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya ya kita membuat ada beberapa produk-produk yang agak bisa dibilang nyeleneh lah tanda kutip, Mhm. yang sulit untuk ditemukan di tempat yang lain gitu kan. Oh, iya. Seperti Indomie goreng sate Nah, gitu. iya, nah, heeh. Nah, itu akhirnya eh, Indomie goreng sate itu menjadi pilihan favorit, salah satu favorit Oh, di gerai kita. mhm, mhm. Terus nasi goreng kare kita juga, nasi goreng kare itu kita tuh berbeda, bukan dibilang nasi goreng Padang bukan, Nusantara bukan, dibilang ke Harapan juga bukan, tapi Mhm. adalah eh, pertengahan dari sana lah, Oh, masih ke arah Harapannya dapat, ke Minang-Minangannya dapat, gitu kan, mhm. nasionalnya dapat gitu. Ditambah Oh, lagi dengan ada bumbu satenya juga memang betul-betul menjadi pilihan akhirnya. mmm, Termasuk teh talu aja green tea itu. Itu mmm, nggak ada ditemukan dimanapun itu. Awalnya kita yang bikin. mhm, Dan itu memang pada akhirnya memang menjadi pilihan. Nah dulu mungkin yang anggapan bahwa sate Padang itu belum digemari oleh milenial, mhm, hadirnya produk-produk yang demikian itu salah satu jadi magnet untuk kalangan milenial untuk mendekat dan akhirnya menjadikan pilihan itu. mmm, Sudah Kose menjadi tempat mereka nongkrong, tempat mereka untuk bersama teman-teman. siap dah. Jadi memang, ya apa ya, produk dari kuliner sate, Uda Rodi ini memang ya berbeda dari yang lain begitu ya, Dea? Ya sejauh ini Mhm, yang udah rasakan ya mulai dari mmm, kandungan rempah-rempahnya dan lain-lainnya. siap dah. Nah, dah mungkin boleh diceritakan dah, bagaimana proses Uda Rodi ini membangun usaha seperti sekarang ini begitu dah? Mungkin mulai dari, sebelum ya belum adanya usaha, gimana ada prosesnya dah? Ya kalau ini awalnya sih kalau awalnya bener nggak ada niat untuk apa jualan sate itu belum ada niat itu. Mhm. Tapi kalau pengen punya usaha itu memang sudah terniat dari Oh, dulu. mhm, Sejak waktu kuliah di kampus kan kita kan sering
diadain seminar wirausaha dulu kalau Iya nggak ingat. benar. Setiap hari Oleh Jumat Pak siang ya Musliar dah. Kasim, setiap hari Jumat kan. Iya, Jumat Nah siang itu ingat udah gitu. dari tahun 2007 kalau nggak salah, udah sampai 2010 udah nggak pernah izin itu Hmm, kegiatan itu. iya iya dah. Dan hampir seluruh pembicara nasional yang hadir udah kenal dan salaman, termasuk dengan Pak Yusuf Kala, Pak Dahlan Iskan, Pak Sandiaga Uno dan segala macam. Hmm, Di era itu udah mendengar langsung dari mereka kan, hmm. sehingga ketika tamat kuliah pun udah mengazamkan diri tidak mau berusaha, tidak mau Oh, bekerja sebenarnya. bekerja. Hmm, Tapi karena menyenangkan hati orang tua, akhirnya ya udah bekerja aja dulu. karena Akhirnya kita itu udah kuliah gitu kan, tapi nggak kerja, kelihatannya gimana gitu. ya kalau di kampung kan aib itu tanda kutip ya. Iya. Ayo. Payah-payah kuliah. Iya. Jadi ya tapi setelah udah jalani ya udah setuju bahwa memang kalau kita pengen punya jadi seorang entrepreneur, Hmm, pengalaman 2 sampai 3 tahun di perusahaan itu hmm, udah penting. hmm, hmm. Penting kenapa? Udah mengalami itu, bahkan udah merasakan bahwa ketika kita sudah belajar di sana, tandanya kita niatnya belajar ya di sana, Hmm, bukan untuk bekerja dan mengharapkan karir di sana ya. Kalau hmm. kita niat untuk belajar, maka itu sangat membuat nanti mempercepat akselerasi di bisnis yang kita jalani. Itu udah rasakan. Jadi Hmm. setahun bekerja di PT Epson Batam itu memang udah murni belajar, nggak ada niat untuk jadi supervisor, untuk jadi Oh manajer, gitu. nggak ada. Tapi kok bisa lolos dah masuk ke Epson dah? Itu eh, sebelum wisuda itu kan Oh ada sebelum wisuda. Oh iya iya. buka lowongan dini di Di Unan Teknik Unan. iya. Oh, oke Jadi dah. sebelum wisuda udah ada kerja. Hmm. Nah, itu. Nah, Eh, Nah, kalau ini dah, maksudnya Darodi ini bikin usaha, berarti sejak saat menjadi mahasiswa, apakah maksudnya sudah punya usaha gitu? kalau sejak mahasiswa udah memang udah hobi jualan. Oh, hobi jualan gitu ya. Nah, Jadi apa aja yang dijual eh, itu? jual baju kerja itu kerjaan udah dulu tuh. Heeh. Oh iya iya. Heeh. Baju kerja teknik industri, baju kerja teknik mesin tuh ada beberapa yang udah bikin itu Just Oh Lab. iya iya. Itu Oh kerjaan karena udah tuh. karena usaha konveksi keluarga tadi ya, dah? Ya, Ah, betul itu. Dan mm, dulu udah nggak terkoneksi ke daerah lain, cuma terkoneksi ke keluarga aja kan. Memang mm. kualitas Taylor belum kenal dengan namanya konveksi waktu itu. Oh iya Yang iya. udah kenal baru baru Taylor kan. Iya dah. Nah, di kampus itu apa aja udah jual loh, Mm. pulsa ini segala macam Oh, disampaikan. Memang dipraktekin apa yang didapat dari seminar kewirausahaan itu. Dan mm, kebetulan udah kan di di jurusan kalau nggak salah. Nah, mm. udah masuk ini apa UKM Bursa dulu tuh Oh namanya. iya 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 dah. Heeh. Jadi kami memfasilitasi kebutuhan mahasiswa untuk ini. Ya belajar-belajar jualan lah. Siap. Artinya sejak masa kuliah Darodi sudah mulai belajar jualan ya udah pelaku langsung begitu ya. Dah? Ya, Terus kebetulan hmm, karena kita dari keluarga yang wirausaha, kebanyakan di-challenge sama orang tua waktu itu kan. hmm, Ketika kita bisa menggapai omset sekian, baju itu bisa kita jual, hmm. itu rewardnya motor. Nah, jadi itu Oh, gitu. aku udah punya motor tuh itu tuh karena berhasil menjual sekian lembar baju. Oh, siap siap. Nah, terus setelah itu kan tadi seperti yang udah sampaikan sebelum lulus kuliah sudah ya sudah diterima di Epson di PT Epson Batam begitu ya. Dah? Nah, tetapi maksudnya dari didikan keluarga berarti kan sudah dididik untuk menjadi entrepreneur gitu kan, Dah? Itu yang pertama. Nah, terus maksudnya kenapa kok ada maksudnya kenapa ada dari orang tua menyarankan untuk bekerja gitu? Jadi itulah pikiran pikiran orang tua kita tuh sederhana aja, itulah Hmm, kesederhanaan mereka bahwa hmm, mereka menganggap bahwa apa yang mereka kerjakan hari ini itu berat, susah, iya, penghasilannya biasa-biasa aja, sehingga hmm, mereka tidak berharap anak mereka itu seperti mereka gitu kan. hmm, Padahal kan itu bedanya sarjana mengelola usaha dengan non sarjana. Kalau menurut saya seperti itu. Makanya penting seorang hmm. sarjana itu juga menghandle sebuah usaha karena mindsetnya pasti berbeda, Oh iya dah, hmm, pandangannya berbeda hmm, gitu kan. Nah, jadi orang tua tuh menganggap kita sama dengan mereka cara mereka ngelola usaha. Jadi ya kalau sama dengan mereka setelah hmm, 30 tahun mereka punya usaha, iya, begitu-begitulah nasib mereka kan gitu kan. hmm, Jadi artinya oh anak mereka tuh diharapkan tidak seperti mereka gitu. Nah, hmm, itulah yang mendorong mereka akhirnya untuk apa?
mau nyuruh kita bekerja. Mhm. Harapannya tentu kalau bekerja nanti kehidupannya lebih baik gitu Iya kan. dah. Padahal nggak tahu sesu di sinan kan. Nah, itu dah. Jadi, setelah itu baru, ya bekerja begitu ya dah. Itu Ya, selama berapa berapa lama dah bekerja di Epson? setahun, setahun, setahun. Setahun. Dan itu maksudnya ketika awal masuk Epson maksudnya sudah merencanakan untuk keluar atau bekerja cukup selama setahun atau gimana dah? Memang udah direncanain setahun, Hmm, udah ada rencana setahun berarti ya pas setahun langsung keluar gitu ya dah? langsung keluar. Nah nah, setelah keluar apa yang udah lakukan dah? Nah dulu tuh di zaman SBY, Pak SBY, Pak Presiden SBY, ada Iya? namanya program Sarjana Membangun Desa. Oh, iya iya, heeh, SBY. mhm, Itu ada banyak yang lumayan sukses dulu tuh, berapa ada banyak juga yang gagal. Jadi ya, ada program pemerintah untuk mendorong sarjana ini mhm, tidak ke kota kan. iya benar dah, Jadi mengoptimal kompetensi desanya. Udah masuk mhm, itu, udah kan dari dulu tuh senang senang memang senang punya ternak kan. oh oke dah, heeh, Jadi dulu udah sebenarnya udah daftar pertama kali itu PMDK peternakan kemarin. oh gitu, Nggak lolos sudah di UNAN peternakan dong. oh gitu, Udah lulus PMDK. iya iya, Kemudian jalur tes SPMB, heeh, ambil kedokteran, nggak lulus kan. heeh, Lulus. Jadi teknik industri, ya udah oh, berarti di hasilnya teknik pilihan kedua industri. ya deh, Pilihan kedua. iya, karena mayoritas anak teknik pilihan pertamanya kedokteran kayaknya dah. Pilihan ketiganya manajemen, ternyata manajemen nggak lulus kan. Ah, Nah iya dah, jadi pulang niatnya mhm, untuk membangun desa itu, ikut membuat proposal, mmm, pengen eh, ikut itu kan. Ternyata sampai di sana ditolak karena lulusan sarjana teknik bukan sarjana peternakan. oh oke oke dah, Tuh, gua bilang, ya mhm, udah. Nah setelah itu udah habis udah daftar ini yang apa, pendamping desa apa namanya. mhm, iya iya, iya iya iya, apa ya, semirip dengan sarjana membangun desa itu ya deh? Bukan apalah Bukan ya? namanya. Yang pokoknya membangun pendamping pendamping desa itu. Nah, ada Mhm, zaman SBY juga tuh. iya, mhm, Lolos lolos di tahap akhir kemudian dinyatakan gagal. oh Nah, nggak tahu dah lah diumumkan lulus tapi dinyatakan habis itu dinyatakan dinyatakan gagal. gagal, Berarti memang nggak takdirnya di sana tuh kan. ah, iya dah, Kemudian nah sedang berkecamuk seperti itu orang tua udah meninggal yang laki-laki yang oh membawa alhamdulillah, usaha heeh, kan. mhm, Thailand. Nah, disitulah awal mula akhirnya udah yang anak pegang konveksi begitu ya anak dah? laki-laki yang ada di rumah Mhm, akhirnya mau tidak mau tidak bisa keluar. mhm, Mulailah menuntaskan pekerjaan yang belum selesai. Waktu itu pekerjaan sangat banyak waktu itu. mhm, Sementara udah belum pernah sama sekali itu. Nah makanya eh, orang udah heran kenapa di 2 tahun udah megang Tyler itu ya semua kondisinya di survive. oke oke Tahun oke. memang udah agak ditipu-tipu sama karyawan kan, setahun 2 tahun lah paling maksimal. Oh jadi Begitu dia pernah langsung naik gitu. pernah merasakan kena tipu oleh karyawan gitu juga ya? Nah, pastilah itu adalah apa? Oh, Bumbu-bumbu penyedapnya lah, iya. Jadi rasa mental. heeh, karena Jadi mungkin itulah heeh, bedanya kita kalau udah bilang sarjana yang aktif berorganisasi kan mhm, mengelola usaha dibanding yang bukan gitu kan. mmm, Jadi ketika banyak konflik, banyak persoalan yang kita apalagi teknik industri kan memang melihat persoalan secara integral kan gitu kan. iya benar dah, Jadi cara cara pandang itu yang buat kita lebih 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 apa lebih terarah dalam mhm, menyikapi persoalan. Nah, itu ternyata yang bisa membuat udah cepat naik di situ tuh termasuk salah satu lagi ya cara berkomunikasi ya gitu. Ini yang mmm, paling penting sekali. iya dah, Nah, akhirnya walaupun orang menjatuhkan udah dengan mengatakan bahwa itu si Rodi itu kan nggak bisa menjahit, nggak bisa memotong, nggak bisa ngapa-ngapain. mhm, Eh, dia bilang itu kan lawan lawan kita untuk mencoba jatuhin kita gitu kan. mhm, Waktu itu udah nggak punya ilmunya, udah jawab aja kan. Ya iya, tidak pimpinan yang ngerjain proyek-proyek jalan raya segala macam bangunan tuh coba tanya ownernya pandai nggak mereka tuh nge-mix aspal itu, mmm, pandai nggak mereka ngocok semen itu yang iya, kontraktor, nggak pandai itu mhm, mereka. Turun dari mobil besar aja itu kan tunjuk-tunjuk kiri kanan, udah orang ngerjain. Nah udah menganalogikan Tyler yang udah punya ini dengan proyek yang udah kerja seperti itu waktu itu. mmm, Nah, barulah mereka agak terdiam kan dulu. mhm, Nah, kalau jadi sekarang udah tahu ilmunya, oh ternyata itu namanya ini gitu kan. Memang mhm, sebagai pemilik bisnis ya kalau kita masih terlibat di dalam bisnis secara langsung, kita pasti tidak akan pernah bisa membesarkan bisnis kita. mmm,
Tapi kalau dari tadi yang udah sampaikan, maksudnya sebagai kita pemilik bisnis kan tentu harus paham dengan ya proses bisnis yang ada di perusahaan apa, di usaha kita gitu kan ya?